Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zinal Sofi dengan NIM H540121052. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji model ARIMA pada software Stata. Oke, jadi pertama teman-teman semua, kita harus mempunyai data dulu terlebih dahulu ya. Dan di sini saya udah buka untuk softwarenya. Oke, jadi langsung saja. Ya, ini untuk data saya. Tinggal disalin aja. Oke. FYI, kita tuh bisa memasukkan data melalui dua cara. Yang pertama dari import, dan kedua kita langsung copy ke data editor. Tapi saya prefer untuk disalin saja ya. Oke, nah di sini itu data kita itu masih string ya teman-teman untuk yang variabel waktunya. Ya, jadi kita harus menjadikan tipenya ini menjadi float ya. Jadi untuk langkah yang pertama ya kita perlu untuk generate aja. Jadi saya jelaskan sebentar ya. Ini sebenarnya udah sesuai dengan ketentuan tadi statanya, ya udah ketetapan gitu ya, tinggal diikuti. Jadi beberapa yang perlu disesuaikan seperti new time, TM, sama data ini. Ya untuk plus underscore n satu sama generate itu udah sesuai dengan ketetapannya. Jadi sini udah sama ya. Oke, lanjut. Kita ingin kasih format. Ya ini juga udah sama ya, format new time kalau kita tuh mau menyamakan. Tadi kan nggak sama ya. Nah ini baru sama. Oke, selanjutnya kita ingin ngasih tahu ke Stata kalau data kita ini data yang urut. Ya, nah oke. Jadi dia udah kita kasih perintah. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke grafik dulu. Ya, pergi ke statistik ya, maaf. Terus pergi ke time series. Lalu pergi ini. Oh, sebentar. Bener ya. Maaf. Saya tuh tadi agak sedikit ragu-ragu ya. Berarti kita pergi ke sini. Berarti kita untuk mau apa ya? Membuat line baru kita ya, nanti agar kita bandingkan dengan hasil kita nanti di akhir. Ya, jadi ini tinggal di accept ya. Nah, ini adalah grafik kita yang awal. Jadi kita harus tahu dulu apakah grafik atau data yang kita masukkan tadi apakah udah stasioner atau belum. Nah, ternyata di sini belum stasioner teman-teman semua. Jadi kita perlu untuk menstasionerkan data kita terlebih dahulu. Nah, cara gimana? Teman-teman semua ketik ini, generate. Generate ya. Kita pakai defuller. Kenapa defuller? Karena ini caranya ya memang. Harga bersih tinggal sesuaikan dengan nama variabelnya. Nah, di sini ternyata kita belum stasioner ya. Pantas ya. Untuk di tingkat level kita belum stasioner. Karena T statistiknya lebih besar dan P-value lebih besar dari 0,05. T statistiknya lebih besar daripada 33 ini. Jadi kita perlu melakukan uji stasioner di tingkat level 1. Ya, cara awalnya kita ngegenerate dulu derivasi ya, derivasi harga beras. Oke, ini udah tinggal diikuti aja teman-teman semua ya. Oke, jika seperti ini kondisinya, teman-teman semua ketik ini. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita uji lagi untuk uji stasioner di ke level satunya. Ya, pakai di harga beras ya, jangan harga beras lagi gitu. Nah, di sini udah stasioner ya. Ini lebih kecil daripada 33 ini dan P-value-nya udah di bawah 0,05.
Nah, selanjutnya kita ingin uji autokorelasi, yaitu kita harus mendapatkan paralogramnya, yaitu dari ACF dan PACF-nya gitu. Ya, pertama kita cari yang ACF-nya dulu. Ya, ketik AC dan nama variabel kita. Oh, ada typo. Nah, nah, di sini kita bisa lihat teman-teman semua, ya ini kita anggap aja bar chart ya. Jadi untuk mendapatkan nilai ordo dari apa namanya MA, maaf ya MA, kita tuh bisa lihat teman-teman ya, jika ini itu di atas ya di melewati garis selang kepercayaan ya atau selang 95% gitu, maka kita bisa anggap ya di leg satu ini leg satu nama teman-teman, itu kita bisa anggap ini signifikan atau dia tidak memiliki eh, korelasi antara waktunya gitu. Jadi ini maksudnya baik ya, karena dia tidak dipengaruhi oleh waktu-waktu sebelumnya. Jadi di leg satu itu menandakan signifikan dan bagus. Dan yang berada di bawah ini itu belum signifikan teman-teman. Jadi kita perlu mencari yang ini ya, karena ini di leg satu berarti kita ambil yang satu. Jadi nilai ordo untuk MA itu kita dapat satu. Oke, sementara kita keep dan kita cari untuk nilai PACF-nya. Ketik PAC. Oke, ini untuk nilai AR-nya teman-teman ya, karena AR itu adalah parameter dari PACS. Ya di sini sama juga ternyata, karena dia bar chart-nya satu ya di leg satu, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia di satu. Ya, kenapa tidak ini? Kenapa tidak ini? Karena kita ambil yang paling awal. Ya, jadi teman-teman semua bisa melihat dari sana. Dan ini juga udah dying down, yang udah awalnya di atas nilai signifikan, terus dia ke bawah. Ya, kita bisa lihat dari sana juga. Oke, berarti kita dapat nilai AR1 dan MA1. Dan tadi difference-nya juga kita di level 1 ya. Jadi nilai ARIMA kita itu 111. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan coba ya. Kita masukkan ini dulu, prompt ini. Ya, apa? Ini tinggal disesuaikan teman-teman. Ya, nolok, ARIMA, ini ya variabel kita. Terus ini model kita tadi. Ya, tinggal disesuaikan teman-teman. Ini ketetapan juga. Nah, jika teman-teman muncul seperti ini, ya, ini kita bisa belum mengambil kesimpulan karena ya ini ada beberapa yang masih kurang, maka dari itu kita perlu untuk ketik lagi sekali lagi yang stat IC, ya. Karena tujuan dari model ARIMA ini kita ingin melihat ya nilai AIC-nya itu, ya. Karena dari model 111 tadi kita belum bisa cukup untuk menyimpulkan bahwa itu model yang terbaik. Kita butuh untuk membandingkan beberapa model karena di saat kita harus secara mandiri untuk menentukan beberapa model-modelnya gitu ya. Nah, di sini kita dapat nilai AIC itu 798 ya. Dan ini baru untuk model yang ARIMA 111. Kita harus membandingkan model ARIMA yang 011 dan 110. Nah, caranya gimana? Cara masih sama, teman-teman. Tinggal disalin aja ya yang ini komennya. Tinggal diganti ya karena kita perlu untuk mencari tahu juga nilai AIC masing-masing dari model A5. Ya ini masih kita harus tekan lagi. Nah, ini kita baru menemukan untuk model A5011 nilai AIC-nya 797, sekian sekian ya. Ini masih lebih kecil ya dari yang sebelumnya dan ini sementara yang paling bagus. Tapi kita coba dulu yang untuk yang 110. Nah, ternyata ya dari ketiga model yang saya bandingkan, model Arima yang 1011 itu jauh lebih baik ya karena nilai AIC-nya lebih kecil ya. Nah, jadi selanjutnya jika kita udah menemukan model Arima yang terbaik, kita pergi ke statistik, kita pergi ke time series, lalu kita pilih yang setup utilities dan kita masukkan ya observasi kita tadi. Nah, di sini kita mau berapa waktu yang kita mau untuk memprediksi yang data yang kita inginkan ya. Kalau saya maunya 12 bulan contohnya gitu. Nah, di sini sudah saya masukkan untuk 12 bulan. Selanjutnya saya beri komen ya.
Predik FC harga beras. Ini tinggal disesuaikan ya F. Harusnya ini FC. Oke, masih berjalan ya. Maaf ya. Oke, FC harga beras. Lalu Y dinamik. Terus DM. Terus 2019. Oh maaf, ini bukan 2019 kita pakai. Kita pakai yang kita prediksi tadi kan saya terakhir itu 2023 ya. 2023 bulan 12. Nah, jadi saya eh, nulisnya 2024 M1 ya. Nah, kalau udah seperti ini ya teman-teman semua, jadi tinggal disesuaikan ya untuk kapan mau diprediksi yang tadi. Terus ini juga ya ini udah ketentuan juga predik FC gitu ya. Sama Y dinamiknya gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman semua bisa pergi ke statistik, lalu pergi ke time series, lalu pergi ke graphs ya. Ambil yang line plots ya. Siapa kawan lu? Masukkan ya ini tadi yang udah kita punya FC harga beras accept. Oke. Jadi ini adalah hasil yang udah kita forecast. Ya teman-teman semua untuk garis biru untuk yang udah yang data kita yang kita input, terus yang merah ini yang di forecast, yang kita dapat ya, hal yang bisa kita prediksi. Jadi kalau misalnya terakhir ini kan biru ya, 13.000 dikit ini ya, dia di 2023 Desember, maka nanti di 2024 bulan Desember mungkin bisa menyentuh 13.700-an sekian gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa mengetahui harga bulanan untuk di 2024 bulan Desember tuh udah bisa menyentuh 13.700-an ya. Jadi kalau untuk membaca grafiknya begitu teman-teman ya. Jadi apa namanya? Di sini kita bisa menyimpulkan ya, kita bisa memprediksi harga dalam 1 tahun ke depan. Dan untuk modal Arima ini kita bisa memprediksinya itu dalam jangka pendek teman-teman semua, tidak bisa untuk jangka panjang karena jika kita pakai data yang panjang kita ingin memprediksi banyak waktu ke depan ya maka itu akan banyak errornya, maka data yang kita peroleh ya yang kita prediksi itu sayangnya nanti tidak akurat. Oke, jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di subscribe teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.